Karena saya katakan tadi, penggerak utama ekonomi bangsa ini adalah pelaku usaha. 80% ekonomi bangsa ini digerakkan oleh pelaku usaha, swasta. Iya, swasta. Dalam hal ini. Karena Pak Jokowi adalah seorang entrepreneur. Oke. Beliau adalah seorang pengusaha. Pengusaha juga ya. Sehingga ketika saat ini beliau menjadi presiden, beliau itu sangat mengerti apa yang dipikirkan oleh pengusaha. Terutama dari sisi kebijakan. Sekaranglah waktunya. Saya memberi penghargaan, ini perlu kita hidupkan. Tahun depan kita akan buat lagi. Selamat kepada Bapak Ibu, penerima Nawacita Award tahun 2022. Semoga menjadi inspirasi dan dorongan bagi generasi bangsa menuju Indonesia Maju 2045. Pemirsa Nawacita Politik TV, kembali ketemu dengan saya, Othony Jebua dalam acara Sekaranglah Waktunya. Di studio hadir tamu saya di pagi hari ini, Bang Sarman Simanjorang. Selamat pagi, Bang. Pagi Pak Jebua. Apa kabar? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu. Puji Tuhan, luar biasa Iya. sekali. Tamu saya hari ini Bang Sarman Simanjorang, beliau salah seorang direktur eksekutif APKASI, Asosiasi Pemerintahan Kabupaten di Indonesia, juga sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, dan juga sebagai salah satu ketua bidang di Apindo. Ya. Apa itu, Bang? Asosiasi Pengusaha Indonesia. Asosiasi Pengusaha Indonesia. Pemirsa, tema diskusi kita di pagi hari ini adalah Capres dan Cawapres harapan para pengusaha di Indonesia. Bang Sarman, Ya. ini kegiatan hari-hari apa ini? Hari-hari? Hari-hari kebetulan diberikan kepercayaan saat ini sebagai komisaris utama di PT Batu Licin Nusantara Maritim Tbk, juga di perusahaan Bina Indoraya, dan juga salah satu di lingkungan BUMN. Ya. Dalam hal ini, dan juga mengelola yang namanya kesekretariatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Jadi APKASI ini adalah organisasi para pemerintah kabupaten. Para bupati-bupati lah ya? Iya, yang punya anggota hampir 416 kabupaten seluruh Indonesia. Iya. Berarti hari-hari Bang Sarman ini lebih banyak bergaul dengan namanya pengusaha-pengusaha lah ya? Oh iya, memang karena kita memang basicnya kan pengusaha ya. Dan saya juga aktif di organisasi pengusaha, mulai dulu di HIPMI, saya dulu kader HIPMI DKI Jakarta, kemudian HIPMI Pusat, waktu di HIPMI Pusat itu periode 2005-2008 itu ketuanya adalah Pak Sandiaga Uno. Ya. Saya wakil ketua 1 bidang organisasi, ketua 5 waktu itu Pak Erick Thohir. Oh. Iya, beliau ketua bidang hubungan luar negeri. Kemudian wabendumnya itu adalah Pak Rosan Peruslani, yang saat ini sudah menjadi wakil menteri BUMN. Oh. Ya, duta besar Amerika. Kemudian Wasekjen itu Pak Anindya Bakri. Itu angkatan saya waktu itu di HIPMI. Berarti sekarang mereka orang-orang yang ada di pemerintahan sekarang ya? Orang-orang hebat sekarang? Ya, kebetulan mereka punya prestasi yang bagus, ya. Dan habis itu saya juga 10 tahun jadi Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta. Jadi pada saat saya di Kadin itulah yang mengatakan saya dulu menjadi Dewan Pengupahan DKI Jakarta dulu. Jadi pada saat kita dulu menetapkan UMP, nah itu peran kita di situ, Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Dan saat ini dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang pengembangan otonomi daerah, dan saya juga ditugaskan oleh Ketua Umum menjadi Dewan Pengupahan Nasional, ya, dan itu berdasarkan keputusan Presiden. Jadi seminggu yang lalu saya sudah menerima kepresnya, jadi saya sah menjadi anggota Dewan Pengupahan Nasional mewakili pengusaha, yaitu dari Kadin. Oke, luar biasa sekali. Nah, selama pemerintahan Presiden Jokowi 2 periode ini, suasana katakan bisnis lah, pengusaha kira-kira
Pengusaha sudah merasa nyaman nggak di pemerintahan yang ada sekarang ini, sedang berjalan ini? Iya, jadi begini, kami sangat merasakan kepemimpinan Bapak Presiden Ya, ya sampai tahun ke-9 ini yang menurut hemat kami sangat memberikan suasana dunia usaha kita yang kondusif. oke. Ya, yang kondusif. Karena Pak Jokowi adalah seorang entrepreneur. Oke. Beliau adalah seorang pengusaha. Pengusaha juga ya. Sehingga ketika saat ini beliau menjadi presiden, beliau itu sangat mengerti apa yang dipikirkan oleh pengusaha. Terutama dari sisi kebijakan. Ya, Ya kan? Karena pengusaha itu kan yang diharapkan adalah kebijakan. Ya, kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha. ya, Ya. Kenapa sampai pemerintah mengeluarkan, katakanlah mendorong adanya undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja? ya, Itu adalah semua menjawab sekian banyak apa yang menjadi kegelisahan dunia usaha. Ya kan? Karena Pak Presiden selalu menyatakan bahwa kita ini jangan membuat aturan-aturan yang mempersulit dunia usaha ya, dalam hal ini. Maka Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini sudah disahkan, ini menjadi jawaban. Jawaban. Ya, karena beliau itu sangat konsisten. Bagaimana supaya kita mampu menciptakan iklim usaha, iklim investasi yang Ya. kondusif. ya, Kan beliau melihat bagaimana tingkat daya saing kita ya yang sangat-sangat rendah. Karena apa? Karena kita ini selalu membuat suatu aturan yang ribet. yang membuat itu pengusaha tidak produktif Ya. dalam hal ini. Ya, Gitu. Jadi artinya ini sangat kita rasakan. Boleh dibayangkan selama beliau memimpin, kalau tidak salah 2 sampai 3 kali beliau berkunjung ke Tanjung Priok betul. untuk melihat dwelling time yang selama ini menjadi momok pengusaha kita, ekspor import kita. Ya, Yang lama, masa tunggunya itu lama baru bisa keluar. ya, Ini kan menghambat semuanya. ya, Tapi beliau konsisten turun. Ya kan? Kemudian beliau juga melihat bagaimana supaya pergerakan ekonomi kita ini makin produktif, makin lancar, cost logistiknya semakin turun. Beliau itu membangun berbagai infrastruktur. Ya jalan tol, ya pelabuhan, ya penerbangan dan segala macam. Itu semua untuk mempermudah bagaimana agar ekonomi kita ini lebih lincah dan bergerak dan konektivitas semakin berjalan. Masih berjalan. Ya kan? Apalagi kita tahu bahwa kebijakan beliau misalnya harga BBM satu harga seluruh Indonesia. Yang di Papua tadinya 10 kali lipat sama Sekarang harganya. sama sekarang. Ini kan menggerakkan ekonomi dalam hal ini. Sehingga kami sangat merasakan bahwa beda kepemimpinan yang memiliki latar belakang pengusaha dan tidak. Ya, Ya, karena Pak Jokowi adalah seorang entrepreneur, seorang pengusaha. Beliau itu sangat mengerti. dia paham betul. Betul. Karena bagi pengusaha kan sebenarnya adalah ada kepastian. Ya, itu pasti. Ada kepastian. Ya, Baik dari sisi perizinan, dari sisi hukum, dari sisi situasi politik, termasuk yang namanya biaya. ya, Pengusaha itu tidak akan enggan memberikan biaya berapapun itu kalau memang itu resmi. Ya. Apalagi itu masuk ke negara, enggak ada masalah dalam hal ini. Nah, jadi memang kalau kami bisa menyampaikan bahwa kepemimpinan Pak Jokowi ini di era saat ini sangat mampu menjawab apa yang menjadi kegelisahan dan aspirasi dunia usaha. Dan kami merasakan itu bahwa ketika banyak berbagai aspirasi dunia usaha, beliau juga cepat merespon, cepat merespon dan katakanlah menyampaikan kepada seluruh pembantu-pembantunya, menteri-menterinya, supaya betul-betul memberikan perhatian, mengambil kebijakan dan keputusan yang tepat dan cepat supaya produktivitas daripada ekonomi kita berjalan efektif. Nah, contohnya misalnya begini, apa yang kita lihat, ya, ketika kita saat ini sudah keluar daripada pandemi COVID-19, ya, kita adalah salah satu negara yang pertama, yang paling cepat dan Pemulihannya. mampu mengatasi COVID, dan juga yang sampai saat ini pemulihan ekonomi kita juga berjalan sampai efektif. Betul. Ya, pertumbuhan ekonomi kita saat ini adalah salah satu pertumbuhan ekonomi yang paling positif di dunia, dengan 5,3%.
dan angka inflasi kita masih terkendali. Kalau dibanding dengan negara Eropa yang lain, yang sudah inflasinya mengkhawatirkan, bahkan sudah seperti Jerman, Inggris, sudah menyampaikan bahwa ekonomi mereka akan memasuki resesi dalam hal ini. Jadi setelah kita keluar dari pandemi, dengan kondisi ekonomi global seperti ini, kita masih tumbuh produktif. Itu karena apa? Itu karena kebijakan yang dilakukan oleh Pak Presiden, oleh Pak Pemerintah saat ini sangat pro bisnis dan pro dunia usaha dalam hal ini. Gitu. Nah, kita melihat tadi bahwa Pak Jokowi itu pro para pengusaha lah, karena dia memberi kepastian, kenyamanan dalam dunia bisnis. Nah, ini kan pemilu 2024. Iya. Tentu kepemimpinan ini akan berganti. Nah, di mata pengusaha apa yang mereka harapkan? Seperti apa pemimpin yang ke depan ini? Ya, tentu memang begini. Kami menyadari bahwa yang akan menetapkan siapa figur calon presiden dan calon wakil presiden 2024 itu adalah ada di partai politik. Ya, betul. Karena itu adalah undang-undang kita. Ya kan? Ya. Ya, tentu kalau kami dari pengusaha memang berharap siapapun nanti yang ditetapkan oleh partai politik yang menjadi calon presiden wakil presiden itu, ya kami berharap sih tetap ada representasi dari pengusaha. Dari pengusaha, oke. Ya, apakah itu mungkin presidennya atau mungkin wakil presidennya? Ya kami berharap sih ada latar belakang pengusaha lah. Ya, ada representasi pengusaha lah di situ. Supaya apa? Harapan kita supaya kebijakan-kebijakan yang selama ini yang telah diberikan oleh pemerintah itu bisa dilanjutkan. Ya. Tanda kutip kutip adalah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi, dunia bisnis, ya bukan yang lain. Kita bicara dari sisi bisnis nih. Nah, kemudian ya tantangan ekonomi kita ke depan ini kan juga semakin variatif, ya dengan perkembangan teknologi, dengan kemajuan negara-negara yang lain, ini kan harus kita imbangi dalam hal ini. Nah, jadi ya kita berharap ke depan ya tidak lama lagi kan ini sekitar Oktober mungkin sudah ada pendaftaran lah. Mudah-mudahan partai-partai politik bisa juga mendengar aspirasi kami dari dunia usaha supaya nantinya bahwa pasangan capres ataupun cawapres yang mereka akan usung itu ada latar belakang pengusaha dalam hal ini. Sehingga nantinya dalam mengambil kebijakan-kebijakan ke depan adalah kebijakan-kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha, yang mampu bagaimana supaya para pengusaha-pengusaha kita ini produktif, ya mampu mewarnai berbagai sektor usaha di Indonesia. Karena begini Pak Jebua, ekonomi nasional atau katakanlah di negara manapun itu, bahwa 80% pergerakan ekonomi itu digerakkan oleh sektor swasta. Yaitu pengusaha-pengusaha kita. Gitu. 20% itu adalah pemerintah, yaitu melalui belanja pemerintah. Jadi tugas pemerintah adalah membuat kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha, maka kamilah pengusaha yang akan menjalankan itu di lapangan. Dalam hal ini. Nah, jadi bisa dibayangkan misalnya kalau nanti ke depan kalau saat ini kan Pak Jokowi latar belakang pengusaha. Jadi udah mengerti lah psikologi pengusaha. Harapan kami ke depan, ya mudah-mudahan ini juga bisa berlanjut gitu loh. Jadi apakah nanti itu presidennya latar belakang pengusaha, atau mungkin calon wakil presidennya itu adalah pengusaha. Nah, kami sangat berharap supaya ke depan juga mampu juga memberikan suatu kebijakan-kebijakan yang membuat ekonomi kita produktif. Ya, dan inovatif. Nah, sehingga kita berharap apa yang menjadi mimpi kita ke depan, mimpi Indonesia Maju 2045 itu bisa tercapai dan kita menjadi ekonomi 5 terbesar di dunia dalam hal ini. Dan saya rasa itu bisa terwujud. Ya, kalau kesinambungan pemerintah ini bisa diteruskan, memberikan kebijakan-kebijakan yang mampu menggerakkan seluruh sektor-sektor usaha yang ada di Indonesia. Apalagi UKM misalnya. Kita ini memiliki UKM kita hampir 60 juta. 60 juta UMKM. Hampir 60 juta UMKM. Kalau ini bisa dibina, diberdayakan, dan ini menjadi satu motor
penggerak kekuatan ekonomi. ekonomi nasional kita. Dan kita lihat Pak Presiden Jokowi saat ini itu sangat concern. Ya. Sangat concern bagaimana supaya UMKM kita ini naik kelas. Ya. Dari mikro ke kecil, dari kecil ke menengah, syukur-syukur bisa menjadi besar dalam hal ini. Gitu loh. Jadi kalau ditanya kita dari pengusaha, ya kita doakanlah. Harapannya Mudah-mudahan para partai-partai politik ini ya bisa melihat, bisa mempertimbangkan dengan jernih supaya nanti siapapun yang akan diputuskan menjadi capres dan cawapres ada representasi daripada pelaku usaha di sana. ya. Nah, Bang Sarman, kalau kita boleh menyebut nama ini. Ya, sekarang kan media sosial ada 3 ini nama-nama capres ya, cawapres ya. Sebut saja ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo Subianto, dan ada Pak Anies. Nah, ini figur capres dulu, kita belum bicara cawapresnya. Ini dari 3 figur ini, kira-kira siapa yang latar belakang pengusaha dan kira-kira nanti ke depan kan pro pengusaha? Ya kalau kita lihat sih latar belakang ketiga Yang muncul di media sosial. bakal nih ya. Bakal ya. Belum capres ini. Belum capres ya. Bakal calon ini memang tidak ada yang latar belakang murni ya. Murni pengusaha ya. Murni pengusaha. Ya, walaupun sudah jadi pengusaha tapi itu kan hanya setelah pensiun dari tugas utamanya dalam ini. Jadi kalau murni memang nggak ada dalam hal ini. Ya, semua adalah sipil dan militer lah ya. Sipil dan militer dan juga dari latar belakang kampus. Kampus ya. Dalam hal ini gitu. Gitu ya. Nah, berarti kita berharap di tataran wakil presiden, bakal calon presiden pasti mesti ada ini. Nah, memang ada beberapa ini yang sedang disebut-sebut lah, katakan di tataran calon wakil presiden lah. Di sana ada Pak Erick Thohir, ada Pak Sandiaga Uno, ada Mahfud disebut-sebut, dan ada juga Pak Andika. Nah, dari sisi ini kan hanya ada 2 ini dari tataran wakil ini, yang ini ada Pak Erick Thohir, ada Pak Sandiaga Uno yang memang background pengusaha. Nah, ini bagaimana menurut Pak Erick Thohir? Iya, kalau kita lihat sih kalau misalnya bahwa dari bakal calon presiden ini tidak ada muncul dari kalangan pengusaha seperti Pak Jokowi, ya harapan kita mungkin di bakal calon wapresnya. Ya. Dalam hal ini. Ya. Dan kalau kita lihat dari latar belakang pengusaha sih ya banyak. Ya. Cuman memang yang saat ini menguat adalah ada 2 nama ini. Ada 2 nama ya. Yaitu adalah Pak Erick Thohir sama juga Pak Sandiaga Uno. Memang figur yang berdua ini memang adalah figur yang 100% adalah entrepreneur. Ya. Ya, 100% pengusaha. Ya. Yang juga merintis usaha dari bawah sampai saat ini sukses gitu loh. Jadi artinya mereka ini sudah memahami betul lah. Psikologi pengusaha itu sudah memahami betul. Ya, sehingga kalau nanti ya mereka menjadi pemimpin, ya udah bisa memberikan masukan kepada presiden misalnya bagaimana kebijakan-kebijakan yang harus diambil supaya ini bisa menjawab berbagai aspirasi dunia usaha dalam hal ini. Jadi tapi kan saya katakan tadi, kita kan pengusaha ini tidak memiliki nggak memiliki kekuasaan untuk mencalonkan gitu kan ya, hanya memberikan aspirasi aja. Semua akan kembali kepada partai politik. Tapi memang begini, bahwa jumlah pengusaha di Indonesia ini kan cukup banyak ya. Dan boleh dikatakan yang mempekerjakan hampir ratusan juta tenaga kerja kita juga pengusaha-pengusaha dalam hal ini. Jadi artinya kita berharap memang ini menjadi pertimbangan partai politik ya, supaya karena bagaimanapun begini, apapun alasannya bahwa tulang punggung satu negara untuk maju adalah ekonomi. Dan yang menggerakkan ekonomi itu adalah pelaku usaha dalam hal ini. Ya. Dan kami yang saya katakan tadi, kami betul-betul bisa merasakan bagaimana psikologi pengusaha selama 10 tahun di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini yang begitu merespon berbagai kegelisahan-kegelisahan dan aspirasi dunia usaha, dan itu cepat dieksekusi. Ya kan dalam hal ini. Kita merasakan pada saat misalnya selama Covid hampir 2,5 tahun ya kita. Bagaimana beliau juga sangat-sangat memberikan perhatian penuh kepada pengusaha-pengusaha. Bagaimana berbagai diberikan stimulus,
relaksasi kepada pengusaha-pengusaha kita, Ya. UKM-UKM kita, Ya. ya, supaya apa? Supaya mampu bertahan dalam hal ini. Nah, itu juga mungkin ke depan, ya, kalau ada latar belakang pengusaha, ya, di lingkaran kekuasaan nantinya, ya, kami juga berharap supaya apa yang sudah dirasakan pengusaha ini selama 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi ini bisa juga berlanjut ke depan dalam hal ini. Karena sektor dunia usaha ini adalah menjadi tulang punggung dan indikator kemajuan sebuah negara. Ya. Kalau ekonomi kuat, pertumbuhan ekonominya kuat, tenaga kerjanya juga terserap, angka kemiskinan juga menurun, itu semua indikatornya kan ekonomi. Ya. Maka kita untuk mengarah Indonesia Maju 2045 menjadi 5 negara besar, ekonomi terkuat di dunia, saya rasa ini bukan hal yang mustahil untuk kita capai apabila kita mampu menciptakan kebijakan-kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha dalam hal Ya. ini. Nah, kalau kita boleh pasang-pasangkan ini, ya, kita mencoba memasang-pasangkan ini. Kalau 3 capres yang ada sih, mereka memanggil semua wakilnya para pengusaha, berarti saya rasa pengusaha siapapun lah. Yang penting kan, seperti yang Mas Herman katakan tadi, yang penting ada perwakilan dalam wakil pengusaha. Nah, seandainya Pak Ganjar lah, katakan dengan Erik, terus Pak Prabowo dengan Sandiaga Uno, ini kan pasangan yang sudah pernah juga di pemilu sebelumnya, ya. Kira-kira mana yang lebih cocok menurut Bang Sarman ini? Ini pribadi lah, ini pribadi. Kalau saya sih kita serahkan semuanya lah kepada elit-elit politik dalam hal ini. Jadi kalau bagi kita pengusaha, siapapun, ya, yang nanti memang akan ditetapkan, yang menjadi harapan kita yang tadi saya katakan tadi, Ya. ada representasi dari pengusaha. Ada latar belakang pengusaha, gitu. Siapapun itu dalam hal ini, ya, siapapun itu. Jadi kalau saya ditanya, ya kita serahkan kepada kepada partai politik lah. Tapi nanti seandainya tidak ada sama sekali, ternyata mereka mengambil malahan militer, ya, katakan Ganjar Andika, katakan Prabowo dengan Pak Mahfud atau dengan siapa, tidak ada yang mewakili para pengusaha. Ini bagaimana ini? Apa harapan? Ada solusi yang harus kita lakukan para pengusaha? Ya tentu memang kalau sampai tidak ada, ya harapan kami memang bahwa pemimpin ke depan ini harus berkaca kepada apa yang sudah dikerjakan oleh kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun ini, gitu loh. Ya, karena gini ya, kita ini berkaca pada apa yang kita lihat di depan mata kita. Ya. Bagaimana ekonomi negara-negara Eropa, bagaimana ekonomi sampai Amerika pun tumbang ketika pada saat COVID maupun setelah sampai saat ini. Tapi ekonomi kita masih tumbuh produktif. Ya. Ini kan berarti ada suatu kebijakan yang betul-betul membuat ekonomi kita ini stabil, pemulihan kita cepat, ya, dan kita sampai saat ini tumbuh di angka 5,3% dengan inflasi yang sangat-sangat terkendali. Ini kan berarti apa? Ini kan ada kebijakan yang sangat-sangat bagus di sini dalam hal ini. Nah, jadi kalau misalnya sampai tidak ada, ya, tapi harapan kita sih ada. Ada harapan kita ada. Ya. Kalaupun sampai tidak ada, harapan kami memang harus berkaca. Ya. Ya kan? Harus berkaca. Karena saya katakan tadi, penggerak utama ekonomi bangsa ini adalah pelaku usaha. Berapa tadi? 80% tadi ya? 80% ekonomi bangsa ini digerakkan oleh pelaku usaha swasta. Ya, swasta dalam hal ini. Ya lah, pabrik-pabrik, Ya. macam-macam. 20% itu kan hanya digerakkan karena apa? Karena memang pemerintah memiliki APBN. APBD. Ya, makanya kami seluruh pengusaha bagaimana supaya penyerapan APBN itu tepat waktu dan tepat sasaran. Betul. Karena belanja-belanja pemerintah ini akan mampu menggerakkan sektor swasta yang lain dalam hal ini. Ya. Tapi kalau secara nasional, secara umum, bahwa pelaku usaha swasta lah yang menggerakkan ekonomi kita, makanya pengusaha itu butuh apa yang saya katakan tadi, selalu kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha dalam hal ini. Iya, luar biasa sekali. Memang peran para pengusaha tidak bisa dianggap remeh, ya, untuk ekonomi, membangun ekonomi di negeri. Oleh karena itu bahwa para pengusaha juga harus dilibatkan dalam setiap kebijakan, ya, termasuk keputusan politik. Kita harus juga mendengar aspirasi daripada pelaku usaha. Baik, Bang. Sebelum kita akhiri, ada pesan terakhir, closing statement? Ya, closing statement adalah bahwa kita pelaku usaha mendoakan
agar tahapan pemilu yang saat ini sedang berjalan, kita doakan bisa berjalan dengan baik, lancar dan aman. Dan kita menghimbau dan mengajak kepada seluruh elit-elit politik kita supaya mampu juga menciptakan pemilu yang aman, nyaman, dan sebuah pesta demokrasi yang betul-betul tidak mengganggu psikologi pengusaha, tidak mengganggu psikologi calon-calon investor yang mau masuk. Kita hindari politik yang gaduh, ya, supaya ekonomi kita tetap berjalan dengan baik, tidak ada kekhawatiran. Kemudian juga calon-calon investor ingin masuk ke Indonesia juga tidak memiliki kekhawatiran. Karena kalau politik kita gaduh, ekonomi kita juga nanti akan terganggu, kemudian juga investor juga akan enggan masuk atau wait and see. Nah, kalau kita wait and see, berarti kan masih menunggu nanti setelah pemilu mereka baru masuk. Ini juga kerugian bagi kita dalam hal ini. Jadi kita berharap supaya proses tahapan pemilu ini tidak gaduh, berjalan dengan aman, nyaman, sehingga ekonomi kita tetap bergairah dan tumbuh positif. Itu menjadi Terima kasih, harapan kita, Bang Sarman. Pemirsa Nauja Politik TV, demikian tadi diskusi saya. Harapan para pengusaha 2024, Capres dan Cawapres 2024. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.